Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supiani, Kepala SMP 1 Sinaboy 1 Atap. Praktik baik kami kali ini adalah pengimbasan materi perencanaan berbasis data yang kami peroleh setelah mendapat pelatihan perencanaan berbasis data yang diadakan di Kota Batam pada akhir Juni 2022. Kami dari utusan Kabupaten Rokan Hilir, ada saya dan Bapak Katum mengikuti pelatihan perencanaan berbasis data yang ada di Kota Batam. Kemudian kami mendapat tugas rencana tindak lanjut, yaitu melakukan pengimbasan kepada kepala sekolah yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Harapannya kepala sekolah yang ada di Kabupaten Rokan Hilir mampu menganalisis rapor atau profil pendidikannya. Kemudian setelah itu mereka akan bisa mengidentifikasi apa saja kelemahan, apa saja perbaikan yang perlu dilaksanakan di sekolah masing-masing melalui perencanaan berbasis data ini. Pada kegiatan yang ditaja oleh MGMP Bangko Pekaitan dan Sinaboy, yang hadir adalah kepala sekolah, operator sekolah, dan juga wakil kurikulum. Harapannya di sini setiap sekolah mampu mengunduh rapor pendidikannya dan apabila ada kendala maka ada operator yang membantu untuk mengunduh rapor pendidikan tersebut. Kemudian wakil kurikulum nanti yang akan berkolaborasi dan berbagi menganalisis apa saja identifikasi permasalahan dan akar masalah yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian mereka nanti akan berdiskusi bagaimana mencari program benahi yang cocok untuk mereka laksanakan. Setelah itu nanti mereka juga ada membuat RTL, rencana tindak lanjut, yang akan mereka bahas kembali di sekolahnya masing-masing. Karena untuk melakukan perencanaan berbasis data ini tidak hanya kepala sekolah dan kaur kurikulum saja yang bisa menentukan proses benahi yang akan dipilih. Namun kita harus melibatkan seluruh warga satuan pendidikan. Untuk itu, maka dalam rencana tindak lanjut setelah kegiatan ini juga setiap sekolah akan membawa masing-masing rapor pendidikan yang telah mereka unduh dan mereka akan diskusikan dengan warga satuan pendidikannya untuk membahas rencana tindak lanjutnya, dan nanti hasil akhirnya mereka mampu menuangkan program benahi yang mereka lakukan ke dalam lembar karkas masing-masing. Karena dari perencanaan berbasis data inilah nanti akan kita laporkan, kita tuangkan ke dalam rencana kerja tahunan dan RKAS tentunya. Maka hasil akhirnya pasti kita harus membuat di lembar karkas. Untuk melakukan perbaikan, kita hanya menggunakan hasil asesmen nasional atau AN dan dari data Dapodik serta ada pengisian barang-barang tambahan lainnya. Kemudian kalau untuk perencanaan dari hasil evaluasi, kalau dahulu kita sangat beragam, namun sekarang kita evaluasinya hanya satu. Kemudian untuk mengukur pelaksanaan perencanaan berbasis data ini mengukur hal-hal yang kunci untuk meningkatkan mutu hasil belajar dan layanan pendidikan. Kemudian proses perencanaan berbagai kegiatan bermakna yang akan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.
Jadi kalau dulu kita melakukan perencanaan hanya sebatas pemenuhan dokumentasi administrasi. Jadi untuk itu kita akan melakukan yang namanya perencanaan berbasis data. Jadi perencanaan berbasis data ini adalah sebuah perubahan kebiasaan untuk mendorong satuan pendidikan dan dinas pendidikan menyusun kegiatan peningkatan capaian pembelajaran berdasarkan fakta. Ada 3 tahapan yang sering dimaksudkan dengan IRD, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi masalah berdasarkan indikator yang ditampilkan di rapor pendidikan kita, kemudian melakukan refleksi, yaitu melihat capaian, pemerataan, dan proses pembelajaran yang ada di satuan pendidikan dan di daerah institusi. Kemudian kita melakukan pembenahan melalui perumusan kegiatan dalam bentuk kegiatan dan anggaran pendidikan melalui BOS ataupun BOP dan dana dari daerah. Jadi ini ada langkah untuk melakukan perencanaan berbasis data. Yang pertama, Bapak Ibu akan menganalisis rapor pendidikannya atau profil pendidikannya, kemudian mencari akar masalah, kemudian melakukan perumusan kegiatan, dan yang keempat, memasukkan kegiatan tersebut ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran. Jadi kalau tadi langkah-langkah perbaikannya sudah kita ambil, apabila ada yang kegiatan tersebut kita tuangkan ke dalam rencana kerja, baik itu rencana kerja jangka menengah maupun rencana kerja tahunan, kemudian yang menggunakan penggunaan dana, maka kita masukkan ke dalam RKAS. Jadi ada dokumen RKAS-nya. Kemudian di langkah yang kelima, yaitu pelaksanaan kegiatan, dan yang keenam adalah monitoring dan evaluasi, kemudian masuk kembali ke siklusnya, yaitu berulang, yaitu di langkah pertama. Jadi langkah depan kita akan lihat lagi analisis profil pendidikan kita. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu ya, apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk perencanaan berbasis data ini. Jadi ada kita bagaimana Bapak Ibu membaca rapor pendidikan ya. Dia di sana ada dimensi, ada indikator level 1, ada indikator level 2, dan indikator level 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.